Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kisi-kisi sejarah peminatan, ya. Yang pertama, nah, ini ada sebuah foto di mana ada upacara bendera pada masa peristiwa proklamasi di Jalan Pegangsaan tahun 1945 dengan upacara bendera di sekolah. Nah, di sini kita bisa melihat ada keterkaitan peristiwa sejarah dengan kehidupan masa kini, gitu. Jadi, bisa dikatakan tuh ada relevansinya lah gitu. Peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya itu berulang meskipun tidak sama persis ya gitu, tapi hanya bentuk peristiwanya yang sama gitu. Misalnya pada waktu itu ada upacara bendera di peristiwa proklamasi, dan setiap hari Senin pagi pun kalau nggak pandemi ya kita ada upacara bendera. Nah, selanjutnya ini adalah sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah maupun sebagai seni. Nah, kalau sejarah sebagai ilmu, kata kuncinya adalah dia punya sebuah fakta sejarah atau metode-metode. Intinya punya standar ilmiah kalau di sebagai ilmu. Yang kedua, kalau sebagai peristiwa itu adalah hal yang pernah terjadi. Kalau yang ketiga sebagai kisah berarti sejarah itu diceritakan kembali. Dan yang terakhir, kalau sebagai seni itu sejarah eh, menggunakan intuisi, imajinasi dalam menciptakan atau menuliskan. Gampangnya tuh kalau sejarah sebagai seni itu contohnya eh, film ya, novel. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ada sebuah artikel ya yang bisa kalian baca lebih lanjut lagi terkait tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah maupun sebagai seni. Nah, ini adalah konsep berpikir secara diakronik ya dalam sejarah. Jadi, gampangnya kalau diakronik itu dia memanjang dalam waktu. Ada sebuah kurun waktu tertentu dan sebuah tema spesifik yang dibahas. Gampangnya seperti itu aja. Gitu. Nah, sedangkan kalau satu lagi, ini kan diakronik ya. Diakronik itu melampaui waktu. Sedangkan kronologi itu ilmu tentang waktu. Nah, di situ ada urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya kalau kronologi. Nanti dari kronologi menjadi periodisasi, pembabakan peristiwa-peristiwa peristiwa sejarah ya berdasarkan ciri-ciri tertentunya gampangnya gitu, kayak ada masa Orde Baru, masa Orde Lama, misalnya masa reformasi. Itu contoh periodisasi. Nah, secara sederhana pembagiannya seperti ini. Kalau contoh sinkronik maupun diakronik. Ya, umumnya kalau diakronik itu digunakan pada ilmu sejarah, sinkronik di ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, untuk diakronik sendiri pun ada kronologinya. Ya, kronologi misalnya pertempuran Ambarawa, tema spesifik pertempuran. Ada kurun waktunya dari mulai terjadinya jalan perangnya sampai berakhirnya peristiwa itu. Kalau sinkronik itu ada kurun waktu juga, ya, tapi dia beragam hal tuh bisa dibahas. Kita bisa lihat keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998, bagaimana kondisi masyarakat pada waktu itu, bagaimana tingkat harga pada waktu itu, bagaimana kebijakan pemerintah saat itu, misalnya. Karena kan kalau ekonomi kan banyak aspek kesinggung ya, seperti itu. Pembangunan pada masa era Orde Baru, ada bidang pendidikan, ya, ada bidang sosial dan banyak. Iptek juga termasuk. Nah, contoh lain tuh kalau untuk eh, cara berpikir sinkronik ya, di antara itu penelitian apa, pemberontakan petani oleh Bapak Sartono Kartodirjo. Itu contoh cara berpikir sinkronik, ya. Pemberontakan petani Banten 1888. Gitu. Jadi di situ Pak Sartono itu melakukan penelitian ya, penelitian yang menjelaskan kondisi sosial, religius, budaya sampai politik itu dikupas. Jadi nggak cuma ngomongin pemberontakan petani, tapi itu ada latar belakangnya dan hal-hal lainnya. Nah, seperti itu. Nah, next. Selanjutnya ada sumber-sumber sejarah. Ada sifatnya, ada primer dan sekunder. Primer itu gampangnya tangan pertama, ya, sumber asli. Sekunder itu sumber turunan yang dituliskan kembali. Nah, kalau bentuknya itu ada yang tertulis, ya, lisan, audiovisual. Itu ada artikel dari Tirto ya, yang bisa kalian baca lebih lanjut lagi tentang pembedaan sumber sejarah secara simpelnya gitu. Nah, ini dia tabelnya ya. Bisa dibaca lebih lanjut juga. Ada visual, audiovisual, lisan, tulisan, dan kebendaan. Nah, kalau kebendaan itu apa sih? Misalnya artefak contohnya, ya. Kalau lisan seperti apa ya? Ya wawancara, ya legenda atau kisah berkembang di masyarakat misalnya. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari sumber-sumber tersebut? Semua punya kelebihan kekurangan.
Hanya saja kalau untuk di artefak ya, kalau kelebihannya itu memang bisa dilihat langsung bendanya, tapi dia juga memerlukan penelitian secara menyeluruh gitu. Artinya apa? Butuh rekonstruksi ya, rekonstruksinya pun bersifat relatif. Artinya butuh interpretasi gitu, bergantung hasil penelaahan. Sedangkan tradisi lisan itu melengkapi sumber-sumber yang ada, baik sumber benda tertulis ya, tapi dia tuh satu sisi tuh bisa berpotensi bias gitu. Bias itu artinya ini apa? Ada distorsi lah, ada pembengkokan atau hal yang seharusnya tidak ada malah disebutkan, atau yang seharusnya ada tidak disebutkan gitu. Jadi sekali lagi kalau untuk kelebihannya itu misalnya kalau di sumber benda artefak itu ya dia rekonstruksi itu bisa masih bersifat relatif lah gitu, bergantung hasil penelaahan. Nah, selain itu ya bisa lihat tabelnya ya, ada kelebihan kekurangan masing-masing sumber sejarah. Nah, selanjutnya adalah tahapan penelitian sejarah. Jadi pertama itu sebelum heuristik ya, itu pemilihan topik. Setelah topik dipilih, kita kumpulkan sumber. Nah, sumber tadi kan ada jenis tadi ya, tertulis, lisan gampangnya ya. Nanti dikritik, verifikasi. Kritik ekstern dan intern. Gitu. Jadi ekstern itu melihat isinya ya, yang ke intern itu sumbernya lah, seperti itu gampangnya. Nah, setelah diverifikasi kita menginterpretasi penafsiran terhadap suatu peristiwa. Bisa bilang kita membuat sebuah kesimpulan awal lah gitu, hipotesis ya kalau mungkin kalau bikin skripsi. Dan terakhir historiografi, penulisan. Nah, contohnya tuh kalau penulisan itu seperti apa? Penulisan itu ketika sudah dibukukan, sudah diseminarkan gitu. Ketika sudah dipublikasikan lah kalau historiografi. Seperti itu. Jadi kayak tadi pemberontakan petani tadi itu sudah bentuk historiografi karena sudah dibukukan ya, sudah dipublikasikan gitu, dibaca oleh halayak luas. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada konsep waktu, ruang, dan juga manusia dalam peristiwa sejarah. Jadi kalau waktu itu dimensi temporal namanya, kalau ruang itu spasial. Jadi ruang itu tempat terjadinya peristiwa, waktu itu kapannya, bila mananya, gitu. Dan manusia di situ bisa jadi sebagai subjek maupun objek dalam peristiwa sejarah, gitu. Jadi dia bisa terlibat sebagai pelaku bahkan atau juga penulis peristiwa tersebut. Nah itu, gampangnya seperti itu ya kalau spasial, temporal, dan juga manusia. Jadi tiga hal itu tidak bakal terpisahkan dalam peristiwa sejarah. Nah, selanjutnya, tadi kan kita bahas historiografi yang tadi ya. Nah, di sini ada tentang pembagian jenis-jenis historiografi ya. Ada tiga jenis. Secara mudahnya ada tradisional, kolonial, dan modern. Bedanya apa? Tradisional itu lebih ke kerajaan sentris ya, untuk legitimasi raja. Kolonial itu untuk kepentingan pemerintah kolonial, dan biasa sudut pandang itu Eropa sentris ya. Perang di Ponorogo itu dianggap pemberontakan oleh mereka misalnya. Pokoknya segala hal melawan pemerintah itu dianggap subversif lah. Kalau modern itu sudah ada metodologinya, sudah, maksudnya tidak bias untuk kepentingan raja atau mungkin pemerintah aja enggak, tapi kalau modern itu gampangnya sudah ada metodologinya, tema yang dibahas pun beragam ya, khususnya pun membahas tentang sejarah bangsa biasanya. Nah, contoh tadi kok pemberontakan petani tadi adalah contoh dari historiografi modern gitu. Meskipun terjadi di abad 19 tapi modern karena sudah menggunakan metodologi tadi, ada heuristik, verifikasi, interpretasi, bahkan historiografi. Nah, itu ada tulisan bisa lebih lanjut kalian baca lagi. Nah, peta konsep untuk kehidupan manusia purba masa praksara. Kita bisa memperhatikan kalau dari zaman ada zaman ada subjeknya dari zaman purba, manusia purba yang terdiri ada Meganthropus, Pithecanthropus, Homo ya. Kalau di jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kemudian ada penemuannya gitu, penemuan peninggalan dari segi arkeologinya kita bisa melihat peralatan dari batu hingga logam yang ditinggalkan oleh mereka. Dari sana kita bisa tahu cara hidup mereka gitu, kebudayaan apa yang mereka hasilkan. Nah, terus juga tingkatan kehidupan mereka tuh dengan ciri-ciri ada masa berburu dan meramu, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam hingga perundagian.
Jadi tingkat masyarakat dari sederhana hingga kompleks itu ada gitu. Kita bisa melihat. Nah, seperti itu. Dan masyarakat juga pada waktu itu punya konsep kepemimpinan waktu itu primus inter pares. Ya, itu untuk memilih pemimpin dipilih seorang yang memiliki kelebihan di antara masyarakat. Seperti itu. Nanti konsep primus inter pares tadi berubah menjadi konsep dewa raja di masa Hindu Buddha. Kemudian nanti di masa Islam pun berubah lagi jadi khalifah. Nah, itu kurang lebih kata konsepnya tentang praksara. Nah, ini ada contoh fosil rekonstruksi ya, Homo Cro-Magnon. Homo Cro-Magnon itu bisa dikatakan adalah ciri-ciri manusia modern saat ini. Ya, dengan perawakan, ciri-ciri fisik yang sama dengan manusia seperti sekarang ya. Tinggi badan 170 sampai 200, volume otak 1250 sampai 1500 seperti itu. Nah, Cro-Magnon ini dapat menghasilkan alat-alat lebih kompleks, artinya manusia purba yang hidupnya lebih maju. Kalau taraf hidupnya lebih maju, berarti mereka juga tempat tinggal pun juga berubah. Sebelumnya kan nomaden, pindah-pindah. Di Cro-Magnon itu mereka sudah tinggal di gua-gua, punya kemah sederhana. Gitu. Udah nggak pindah-pindah lagi lah gampangnya. Gitu. Makanya kan ditemukan di Perancis ya, gitu. Makanya banyak di Eropa itu fosil-fosil mereka itu ditemukan di gua-gua. Gitu. Kalau kita kan mungkin di pinggiran sungai ya, seperti itu kan dekat sumber makanan juga. Nah, di Indonesia sendiri pun Homo sapiens itu mirip Homo jacensis dan floriensis. Gampangnya seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ciri-ciri non fisik mereka, kalau Homo Cro-Magnon, Homo jacensis itu mereka sudah tinggal di dalam gua atau tempat-tempat yang semi menetap, tidak berpindah-pindah lagi, punya peralatan yang lebih halus lagi, sudah ada konsep pemimpin. Nanti dari sana tuh berkembang menjadi konsep desa ya, hingga jadi pemerintahan nanti. Nah ini dia ciri-ciri monofisik, mereka bertani dengan cara berburu, beternak hingga bercocok tanam. Jadi kompleks ya bagaimana pemenuhan kebutuhan makanan mereka. Berburu dari batu, tulang, kayu gitu hingga akhirnya mulai mengasah batu gitu. Hidup mulai menetap. Kalaupun mengembara pun mereka bisa beradaptasi. Memakan makanan yang telah dimasak artinya mereka sudah mengenal api. Api untuk menghangatkan badan, untuk masak, untuk mengusir hewan buas. Nah, kurang lebih seperti itu. Mereka sudah ada aspek religius dan penguburan. Nah, terus juga tadi kan dari primus, oh ya konsep pemimpin mereka ya. Pada waktu itu kan ada primus inter pares, ya. Nanti berkembang lagi kan jadi dewa raja, khalifah sampai sekarang konsepnya pemimpin itu demokrasi gitu. Nah, itu demokrasi itu bisa dibilang warisan dari kebudayaan Yunani kuno gitu. Jadi untuk dalam demokrasi dalam sistem kenegaraan ya dari kelompok-kelompok kecil masyarakat hingga akhirnya jadi sebuah negara. Nah, selanjutnya adalah kita berkunjung ke peninggalan Mesir. Ya, ada piramida dan satu lagi itu adalah obelis. Obelis itu adalah tugu batu atau monolit ya, tugu batu dengan puncaknya itu seperti piramida runcing. Nah, apa sih maknanya? Kalau piramid yang seperti kita ketahui adalah itu sebagai tempat makam raja atau makam Firaun. Sedangkan obelis tersebut adalah bisa dikatakan simbol atau representasi dan pemujaan dewa matahari. Ya, seperti sebuah sinar turun dari langit lah, gampangnya seperti itu kalau obelis. Nah, kita bisa lihat itu banyak tersebar di Mesir. Selanjutnya, ini kita masuk ke kerajaan Majapahit ya, tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ya, kita bisa lihat di masa Majapahit itu kehidupan sangat heterogen ya, banyak latar belakang suku gitu kan, sebuah negara dengan wilayah sangat majemuk gitu, heterogen lah gitu. Makanya salah satu itu adalah semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu, supaya tidak muncul sikap toleransi, tidak ada uh, pertengkaran ya karena masalah-masalah perbedaan di masyarakat seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu itu ciri-ciri toleransi lah. Kita sudah punya konsep toleransi sejak awal. Nah, ini tadi ya primus inter pares tadi ya, yang dipilih berdasarkan kelebihannya. Nanti di masa Hindu Buddha pun berubah jadi konsep dewa raja gitu.
Tuh, pemimpin tertinggi adalah raja, merupakan reinkarnasi dari dewa. Gitu. Makanya raja bisa dikatakan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, ini ya, akulturasinya di masa Hindu Buddha tadi di antara sistem pemerintahan dewa raja, ya, munculnya sistem kekerajaan, ada sistem kasta dan sosial kasta juga gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, berikutnya ada deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini adalah sebuah batas hukum laut yang menyatakan kalau wilayah Indonesia itu salah diantaranya laut di antara pulau-pulau itu adalah wilayah yang tidak terpisahkan satu sama lain gitu. Jadi bisa dikatakan laut di antara pulau-pulau itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini bisa dibilang terinspirasi dari kejayaan kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang besar di abad ke-7 ya, kurang lebih gitu, yang menguasai wilayah yang sangat luas gitu dan sangat disegani. Nah, itu relevansinya gitu, pengaruh kerajaan Sriwijaya itu terhadap deklarasi Juanda gitu. Nah, kita bisa lihat ya, batas wilayah menurut kolonial hingga tujuan deklarasi Juanda. Itu di situ ada artikel yang bisa kalian baca lebih lanjut lagi tentang deklarasi Juanda. Itu salah satu program dari kabinet di masa demokrasi liberal ya, di akhir masa demokrasi liberal nanti setelah Juanda itu nanti masuk ke dekret presiden atau demokrasi terpimpin nanti. Nah, ini ada Meriam Ki Amuk Sultanan Banten. Jadi ada dua, ada Ki Amuk sama si Jagur. Kalau si Jagur itu ada di Museum Fathahillah Jakarta. Nah, itu ada lagi potret Aceh melawan Portugis ya. Gitu. Kita bisa lihat gitu kalau ketika ada meriam ya, kalau melihat meriam itu kan benda yang besar dan berat ya, digunakan untuk perang. Ya ketika itu sangat membantu Kesultanan Banten gitu ya untuk mempertahankan wilayahnya. Dan ketika Kesultanan Banten runtuh pun peninggalan masih ada dan sampai sekarang pun menjadi objek wisata. Ya. Salah satunya ini meriam Ki Amuk tadi gitu kan. Meriam besar yang berat dan juga ditambah lagi ada kisah-kisah sejarahnya, ada mitos-mitosnya gitu. Jadi tuh jadi potensi ekonomi masyarakat lah gitu lewat pariwisata sejarah itu. Nah, kemudian kalau untuk Aceh lawan Portugis, jadi kan Portugis itu kan menguasai Malaka ya di tahun 1511. Kemudian muncul pusat perdagangan baru yaitu Aceh. Gitu. Portugis pun yang tidak mau munculnya kekuatan baru itu berusaha menyerang Aceh gitu. Terjadi pertempuran lah. Seperti itu. Meskipun Aceh tahu gitu Portugis itu punya senjata lebih maju, tapi mereka tetap tidak menyerah. Gitu. Artinya itu mencerminkan masyarakat itu punya kepribadian yang kuat dan tidak mudah menyerah. Tambah lagi juga ada bantuan ya waktu itu dari Kesultanan Demak ya untuk menyerang Portugis di Malaka ya sebanyak 2 kali gitu. Sudah meskipun tahu jauh dan mungkin bisa kalah kekuatan tapi tetap mereka menyerang. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita lihat karakter tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya adalah masa Renaissance ya. Renaissance ini adalah peristiwa kelahiran kembali di mana sebelumnya itu dominasi gereja atau dogma gereja itu sangat kuat. Segala hal diatur oleh gereja. Gitu. Dampaknya ada dampak positif dan negatif ya. Kalau positifnya ini berkembangnya seni ya, pemikiran-pemikiran, ilmu pengetahuan. Kota sebagai pusat kebudayaan ilmu pengetahuan ya. Timbulnya kebebasan berpikir, berkembangnya sekularisme, penjelajahan samudra hingga berkembangnya perdagangan. Negatifnya adalah muncul individualistik nanti, penghormatan pada gereja pun berkurang. Jadi dan berkembangnya paham-paham lain lah gitu yang gara-gara kebebasan berpikir tadi gitu. Itu efek sampingnya. Jadi perubahan itu gampang seni berkembang pesat, berkembangnya paham sekuler ya. Dan juga kota berubah sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Artinya kebebasan berpikir itu sangat maju. Nah, lanjut ada namanya reformasi gereja. Ya. Reformasi gereja itu oleh Martin Luther ya di Jerman. Jadi dia memprotes gitu kan adanya penjualan surat pengampunan dosa.
gitu. Makanya Luther dengan menggunakan mesin cetak waktu itu menempelkan poster-poster tulisannya dia gitu, 95 dalil bahwa gereja tidak seperti itu seharusnya prakteknya pada waktu itu. Indulgensi namanya kalau nggak salah. Nah, nanti gerakan Luther tadi pun membuat lahirnya Protestanisme gitu. Gampang ya, dari Luther tuh buat Protestan gitu. Jadi nah, intinya reformasi gereja itu sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu. Jadi akhirnya membuat perpecahan yang membuat pengikut Luther itu membuat gereja sendiri ya, disebut nanti gereja ini Protestan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah Boston Tea Party ya di masa Revolusi Amerika. Jadi apa sih penyebabnya peristiwa Boston Tea Party? Sebelumnya orang-orang Amerika itu adalah orang-orang Eropa ya yang melarikan diri ke sana. Kemudian Inggris mengatur gitu kan, mengatur kehidupan mereka termasuk pajak. Nah, di sana tuh mereka dibebankan banyak pajak ya, di antaranya pajak teh ya, banyak hal lah pokoknya, pajak besar tapi tidak ada perwakilan di parlemen. Jadi mereka nggak punya hak pilih, nggak punya hak politik gitu. Nah, untuk Boston Tea Party ini ketika naiknya pajak, penyebabnya naik penjualan teh, monopoli perdagangan teh oleh Inggris, dan juga masuknya teh dari Inggris ke Amerika. Jadi Inggris itu menjual teh melalui EIC, East India Company gitu. Orang-orang sana tuh nggak boleh beli teh dari maskapai perdagangan lain gitu. Pokoknya kalau mau minum teh dari mereka doang belinya gitu. Puncaknya masyarakat tuh marah ya, udah protes gitu. Memang banyak peraturan dihentikan gitu, tapi untuk pajak teh ini enggak gitu, karena teh sangat besar ya dan menguntungkan juga. Akibatnya pun marah mereka ya, orang-orang Amerika sana mengganti teh jadi kopi. Bagi mereka minum teh itu nggak patriotik lah pada waktu, karena semangat anti Inggris ya, seperti itu. Jadi puncaknya adalah ketika pembuangan muatan teh di pelabuhan Boston ini nanti memicu revolusi Amerika nanti. Gara-gara minum teh doang ya akhirnya berubah. Itulah kenapa orang Amerika cenderung lebih suka minum kopi daripada minum teh secara historis tuh. Nah, kemudian apa sih dampak revolusi Amerika sendiri? Nah, itu membawa perubahan besar ya, pengaruh besar bahwa pengakuan hak dan kesetaraan masyarakat itu adalah sama. Setiap orang tuh punya hak dan kesetaraan yang sama gitu. Mereka bebas menentukan nasib mereka sendiri gitu, sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai orang-orang merdeka. Itu dampak revolusi Amerika yang gampang ya. Nah, selanjutnya ada revolusi Rusia. Nah, revolusi Rusia ini muncul setelah pemerintahan Tsar ya, Tsar Nikolai. Gitu ya, pemerintahan sangat diktator, rakyat bisa dikatakan muak ya, ingin membuat sebuah perubahan. Nah, ini faktor penyebabnya nih. Ada keinginan rakyat akan pemerintahan liberal. Mereka ingin kekecewaan rakyat atas pemerintahan reaksioner. Jadi tambah lagi ada peristiwa Bloody Sunday ketika masyarakat berdemonstrasi di depan Istana Tsar ya, itu justru malah mereka ditembakin gitu, malah dibunuh. Seperti itu. Akibatnya pun banyak puluhan ratusan orang terluka-luka, bahkan ada yang tewas. Akibatnya rakyat pun semakin marah gitu. Nah, puncaknya kekuasaan Tsar pun digulingkan dan munculnya paham komunisme yang nanti akan menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Itu kalau revolusi Rusia itu gampangnya adalah berkembangnya paham komunisme di Indonesia, salah satu dampaknya. Nah, terus itu kan kita banyak paham ya, dari paham tadi dari revolusi Amerika tentang pentingnya hak dan kesetaraan termasuk kemerdekaan juga. Kemudian ada paham komunisme, kita juga berkembang paham nasionalisme gitu, bagaimana munculnya satu kesadaran sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, tentunya untuk nasionalisme sendiri pun itu diwujudkan dengan cara menentang kolonialisme bangsa asing. Dengan cara apa ya? Perlawanan di daerah, ya, pembentukan organisasi-organisasi seperti itu. Itu bibitnya munculnya nasionalisme. Nah, kemudian kita masuk ke merkantilisme. Merkantilisme ini bisa dikatakan sebuah negara di Eropa atau kerajaan di Eropa itu dikatakan makmur kalau punya ekspor itu jauh lebih besar daripada impor. Uangnya lebih banyak. Ukurannya apa? Emas, logam mulia. Pada waktu itu emas, kenapa emas? Karena emas itu adalah
sumber daya alam yang terbatas dan sulit dicari serta berharga gitu. Orang lebih percaya emas ya ketimbang uang kertas belum populer banget ya. Tapi emas gitu. Emas itu ciri kemakmuran, kesejahteraan, kekayaan. Nah, ini yang terjadi. Ya bisa kita lihat ya, emas itu merkantilisme. Nah, itu ada tulisan lebih lanjut bisa dibaca tentang merkantilisme. Sederhananya karena emas itu tadi sumber daya alam yang terbatas dan sulit dicari. Nah, kita membahas selanjutnya tentang Perang Dunia Pertama. Nah, kita ada beberapa faktor ya, ada sebuah persaingan antar negara, politik aliansi, perlombaan senjata, hingga pembunuhan putra mahkota Austria ya. Gitu. Akhirnya terjadi saling serang menyerang yang merembet ke banyak negara. Itu Perang Dunia Pertama. Gitu. Jadi tewasnya putra mahkota Austria salah satu penyebabnya gitu di Bosnia. Franz Ferdinand kalau nggak salah. Jadi ada Austria menuntut Bosnia untuk menyerahkan pembunuhnya, Bosnianya menolak, terus ya udah saling declare perang gitu dan akhirnya terlibat. Nah, nanti setelah Perang Dunia Pertama tadi muncullah LBB, Liga Bangsa-Bangsa ya, yang berusaha untuk menjaga kedamaian dunia gitu. Tapi sayangnya LBB tidak berhasil melaksanakan tugasnya sehingga muncul Perang Dunia Kedua gitu. Nah, LBB tuh kenapa nggak berhasil? Karena tidak tegas ya, tidak tegas, tidak berwibawa dan juga tidak punya wewenang besar dalam menyelesaikan masalah internasional seperti penyerangan Jepang ya ke Tiongkok pada waktu itu. Seperti itu. Jadi udah gitu nggak tegas dan memberikan sanksi bagi negara-negara yang melanggar. Akibatnya ya muncul Perang Dunia Kedua nih. Jepang akhirnya berani gitu kan menyerang Amerika. Terus Jerman berani menyerang Polandia. Seperti itu. Nanti setelah Perang Dunia Kedua muncullah PBB gitu. Termasuk juga nanti munculnya Perang Dingin gitu. Munculnya dua kekuatan politik dunia ya, atau Amerika dan Uni Soviet, Perang Dingin. Seperti itu. Jadi kedua negara masing-masing berebut pengaruh lah, menyebarkan ideologi mereka sampai muncul blok barat dan blok timur. Nah, ini yang bisa kita lihat ya, kurang lebih seperti itu di Perang Dunia Pertama, muncul LBB, Perang Dunia Kedua, muncul PBB, dan berlanjut ke Perang Dingin gitu, sampai dekade 90-an. Nah, ini adalah organisasi-organisasi pergerakan ya. Ada Budi Utomo, Sarekat Islam Indonesia Party, diambil 3 yang awal ya. Jadi kalau Budi Utomo itu bisa dikatakan untuk mencapai kemajuan melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan tadi itu bisa menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Seperti itu dengan pendidikan. Itu juga filosofinya nanti Taman Siswa nanti oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian ada lagi Indonesia Party ya. Indonesia Party itu mereka punya sikap ya, sifatnya radikal dengan taktik non kooperatif, tidak mau kerjasama dengan Belanda. Mereka mengkritik kebijakan Belanda baik melalui tulisan maupun secara langsung, menyampaikan langsung gitu melalui surat. Jadi kalau untuk Indonesia Party itu dia radikal non kooperatif, nggak mau kerjasama. Sedangkan kalau Budi Utomo masih bersikap moderat dan kooperatif. Sarekat Islam juga masih moderat dan kooperatif. Gitu, meskipun Sarekat Islam sendiri pun muncul sebagai respon untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi gitu. Nah, ini terjadi. Nah, satu lagi dampak revolusi Rusia tadi kan itu berkembangnya paham komunisme ya di Indonesia pada waktu itu ya. Nah, diawali masuknya Sneflit ya, seorang yang menyebarkan paham sosialisme dan mendirikan ISDV gitu. Nanti dari ISDV tadi tuh kumpulan ini orang-orang yang sosialis ya, nanti berkembang menjadi PKI nanti. Dari ISDV berkembang menjadi PKI. Nah, PKI ini punya pengaruh yang sangat besar di banyak organisasi massa pada waktu itu. Mereka menyusup ke berbagai organisasi, bahkan berhasil memecah belah Sarekat Islam. Jadi Sarekat Islam itu sebelumnya namanya Sarekat Dagang Islam, berubah menjadi SI.
Nah, SI itu bisa bilang sangat pesat perkembangannya dengan jumlah anggota yang sangat banyak. Karena PKI menyusup, SI pun terpecah. Jadi SI merah dan SI putih. Sarekat Islam merah dan Sarekat Islam putih. Seperti itu. Nah, ini Partai Komunis. Ya, cikal bakal dari ISDV menjadi Partai Komunis Hindia Belanda namanya kalau nggak salah. Awalnya nanti PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu bisa dibaca lebih lanjut lagi tentang artikelnya ya. Bagaimana dalam mereka itu terlibat dalam banyak peristiwa sejarah ya, untuk pemberontakan di Madiun ya, yang di Jakarta tahun 65 juga seperti itu. Nah, selanjutnya, oh ya, ketika itu kan itu pada masa di awal abad 20 ya, melalui organisasi-organisasi ya. Nah, sebelumnya sebelum abad 20 pun terjadi perlawanan-perlawanan juga gitu, perlawanan dari segi fisik maupun eh, sosial budaya gitu. Dalam artian bagaimana warga itu mempertahankan tradisi lokalnya mereka, tradisi daerah mereka dari invasi budaya Belanda. Karena budaya Belanda itu kan berbeda banget ya gitu dengan tradisi kita gitu. Misalnya kayak di Sumatera Barat ya gitu. Apa raja-raja lokal di sana tuh menyadari gitu kalau Belanda itu punya kebudayaan yang berbeda dan pernyataan yang nggak baik gitu, makanya mereka melawan ya, termasuk yang membendung pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh mereka seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke masih di awal, di setelah abad 20 ya, masa pendidikan. Nah, tadi kan sempat saya sampaikan gitu kalau kayak di Budi Utomo itu kan memajukan kesejahteraan melalui memajukan bangsa melalui pendidikan. Nah, di sini muncul taman siswa ya yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi sebelumnya itu ada dua jalur sekolah pada waktu itu ya. Ada jalur anak-anak Eropa dan pembesar pribumi, segelintir orang. Nah, selanjutnya ada anak-anak pribumi juga dan timur asing, yaitu orang-orang Arab atau Tiongkok. Nah, ini kalau untuk anak-anak Eropa itu masuknya ILS. Seperti SD 7 tahun ya, lalu melanjutkan ke HMS, Setara SMP dan SMA selama 5 tahun. Kalau dihitung 12 tahun juga ya. Nah, untuk satunya lagi itu jalur yang anak pribumi juga dan timur asing itu nanti namanya HBS ya. Kurang lebih 7 tahun kayak SD. Nanti lanjut ke Mulo, setara dengan SMP 3 tahun hingga akhirnya AMS 3 tahun juga. Setelah mereka lulus, mereka bisa bekerja, melanjutkan sekolah di sekolah tinggi ya, sekolah tinggi di Hindia Belanda, ya kan, sekolah kedokteran, sekolah pamong praja, atau melanjutkan sekolah di Belanda seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri pun menyadari bahwa sebuah bangsa itu bisa terangkat harkat derajatnya itu melalui pendidikan gitu. Dengan pendidikan tersebut kemerdekaan pun dapat tercapai. Dengan cara apa? Dengan pendidikan muncul golongan terpelajar. Golongan terpelajar itu akan memunculkan kesadaran nasionalisme gitu, kesadaran berbangsa, untuk kesadaran untuk merdeka. Itu tujuan nanti goalsnya dari eh, taman siswa. Meskipun dalam pelaksanaannya pun banyak mengalami eh, penentangan dari pemerintah kolonial waktu itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, oh ya sorry, ini pada masa Jepang. Di Jepang sendiri pun ketika Jepang berhasil masuk ya di tahun 1942, itu Jepang diantaranya kebijakan itu tidak melarang penggunaan bahasa Indonesia. Jadi secara nggak langsung Jepang itu membantu tumbuhnya nasionalisme kita. Nggak seperti zaman Hindia Belanda lah yang dilarang atau dibatasin kurikulumnya pun pengajaran bahasa Belanda. Ketika Jepang masuk, itu bahasa-bahasa Eropa itu dihapus. Seperti itu. Cuman sayangnya meskipun kebijakannya seperti pro rakyat, tapi jumlah sekolah itu menurun drastis. Kurang lebih sekitar 30% lah sekolah itu turun. Akibatnya karena sekolahnya lebih sedikit, anak-anak yang masuk pun juga sedikit, sehingga angka buta huruf pun tinggi. Gitu, ironisnya ya gitu. Dan Jepang pun mengubah juga sebagian kurikulum ya, dan lebih banyak memasukkan pelajaran-pelajaran fisik seperti olahraga baris berbaris, Taiso ya, istilahnya namanya Taiso. Nah, dan selama pendudukan pun juga banyak kebijakan ya, ada kebijakan positif maupun negatif. Kalau negatif kita tahu ya, ada Romusa, Jugun Ianfu. Nah, kalau respon positifnya apa aja? Misalnya pembentukan organisasi militer dari Heiho dan Peta. Itu jadi cikal bakal TNI nanti.
Terus kemudian penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, artinya tidak dilarang lagi ya berbahasa Indonesia. Kemudian pembentukan BPUPKI dan PPKI sebagai respon dari janji kemerdekaan Jepang, gitu. Jadi dibentuk badan-badan persiapan kemerdekaan, tokoh-tokoh nasional dirangkul ya. Seperti ini 4 serangga ya. Ada Soekarno, Hatta, eh, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Seperti itu. Nah, ini Kiai Haji Mas Mansur dan Hatta, Soekarno dan Ki Hajar Dewantara ini eh, mereka bersama-sama atas perintah Jepang ya membentuk namanya Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Tujuannya apa? Untuk mengajak masyarakat dan rakyat itu ikut kepentingan Jepang. Jadi mereka tuh digaet sebagai propaganda lah, agen propaganda Jepang. Tapi justru oleh empat serangkaian itu dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, dalam artian menumbuhkan bibit-bibit nasionalisme. Nah, Jepang yang menyadari hal itu tidak menguntungkan Jepang, itu diganti Putra nanti, diubah menjadi namanya Jawa Hokokai, kebaktian Jawa, gitu. Nah, seperti itu. Jadi Putra tadi justru malah membangkitkan semangat nasionalisme dan juga menumbuhkan rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa. Nah, itu bisa kita lihat ya. Nah, itu kebijakan-kebijakan bagi sosial ekonomi. Ekonomi pun ya ekonomi perang gitu. Beras diambil ya. Semua potensi ekonomi itu dikuasai oleh Jepang dan dikelola oleh Jepang. Nah, selanjutnya ada agresi militer Belanda. Kita 2 kali mengalami agresi militer ya. Apa? Yang pertama setelah perundingan Renville ya. Bahwa Belanda itu tidak terikat oleh perundingan Linggarjati ya. Setelah Linggarjati itu kita diserang agresi militer pertama, kemudian muncul perundingan Renville. Renville nanti perundingan agresi militer kedua. Nanti ada lagi Rumroyen hingga konferensi meja bundar. Nah, ketika terjadi penyerangan di agresi militer Belanda, itu ada salah seorang anggota Sentral Komite Indonesia Merdeka itu menulis pada pers Australia gitu. Bisa bilang tulisannya pun dibaca dan jadi viral ya gitu pada waktu itu, sehingga pun Australia bersama India tuh memohon kepada PBB, Dewan Keamanan PBB, untuk meminta penghentian aksi polisional Belanda tersebut atau agresi militer Belanda tersebut gitu. Akhirnya PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan ya untuk memerintahkan penghentian tembak menembak antara Belanda dan Indonesia. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, perjuangan kita pada waktu itu pun tidak hanya sekedar fisik tapi juga ada diplomasi yang saya katakan tadi gitu. Ada Linggarjati, Renville, Rumroyen, konferensi meja bundar gitu. Dan ketika itu ada pertempuran di 5 hari di Semarang, Surabaya, Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area. Jadi ada diplomasi, ada secara militer juga seimbang gitu. Termasuk ketika ibu kota Yogyakarta dikuasai oleh Belanda pada masa agresi militer kedua, itu ada serangan umum 1 Maret gitu. Jadi nggak melulu kita diplomasi aja gitu, karena Belanda itu bisa dikatakan ini ya sering melanggar perjanjian juga secara sepihak gitu. Nah, tambah lagi ada KMB nih. Nah, KMB ini puncaknya ketika RI diakui kedaulatannya gitu. Tapi kalau dibaca lagi itu baik perjanjian-perjanjian Linggarjati maupun Renville itu isinya itu kebanyakan itu merugikan kita. Tapi kenapa diambil? Karena Indonesia itu hanya mengincar pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure-nya. Gitu. Karena untuk perundingan itu kan harus diakui sebagai sebuah negara yang sama gitu kan, nggak mungkin bukan sebuah negara gitu. Pengakuan itu yang dicari oleh pemerintah Indonesia. Nah, misalnya kalau di KMB kerugiannya itu adalah ada dibentuk Uni Indonesia atas atau RIS ya, RI itu di bawah kedaulatan negara RIS. Jadi negeri RIS itu Republik Indonesia Serikat. Kemudian RIS itu harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942 semenjak pendudukan Jepang. Gitu. Tambah lagi status Irian Barat ditunda setahun setelah pengakuan kedaulatan, artinya tahun 1950 ya harusnya. Meskipun penyerahannya pun baru tahun 1963 kalau nggak salah. Gitu. Terus juga banyak ya ada dampak positif dan negatif gitu. Kalau negatifnya tadi kita harus bayar utang,
masalah Irian Barat ditunda ya, dan juga kedaulatan kita tuh juga setengah-setengah lah bahasanya gitu. Tapi tetap saja kita akhirnya tetap mengambil opsi itu karena untuk eh, pengakuan ya, pengakuan kedaulatan. Nah, selanjutnya adalah iptek ya. Ada dampak positif dan negatif dari komunikasi ya. Kalau positifnya tadi kita bisa bertukar informasi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kemudian ini juga rentan banget terhadap penipuan ya, malware, phishing, scam gitu kan. Pokoknya ada kedua hal lah, sisi positif dan negatifnya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di masa perang dingin ini ada aliansi pertahanan. Yang pertama NATO, ya, untuk mendukung stabilitas apa? Keamanan di Atlantik Utara. Gampangnya itu mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman serangan dari blok timur awalnya. Nah, kemudian imbasnya adalah NATO tadi intinya bagaimana membantu keamanan ini ya, apa mencegah ancaman serangan dan juga untuk saling membantu jika terjadi serangan eksternal. Nah, ini terjadi di kasus Ukraina gitu. Kenapa Ukraina tuh sangat ngotot ingin masuk ke NATO karena menginginkan perlindungan ya dari negara sama anggota NATO gitu. Seperti itu. Jadi NATO itu prinsipnya ketika satu diserang ya diserang, kita serang rame-rame gitu. Nah, sedangkan fakta Warsawa tadi muncul sebagai respons ya untuk menjawab berdirinya NATO, termasuk masuknya Jerman Barat ke NATO gitu. Itu ada fakta Warsawa ya. Fakta Warsawa punya blok timur, kalau NATO blok barat. Nah, selanjutnya adalah OPEC ya, organisasi pengimpor pengekspor minyak gampangnya. Jadi apa sih latar belakang berdirinya OPEC? Nah, itu untuk menjaga kestabilan negara, menjaga kestabilan harga-harga minyak internasional supaya negara pengimpor minyak tuh nggak merasa dirugikan dengan harga yang tinggi. Ada pembatasan kuota produksi supaya apa? Harganya pun stabil ya. Kita bisa lihat dalam peristiwa perang Teluk nanti tuh harga minyak tuh melonjak karena pasokannya langka. Wilayah Teluk itu jadi ajang perang. Seperti itu. Nah, next. Ini adalah konflik di Vietnam ya. Ada antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Jadi Vietnam Utara ini ingin menyatukan seluruh Vietnam termasuk Vietnam Selatan yang waktu itu didukung oleh Amerika. Vietnam Utara tuh nggak setuju dengan ideologinya Amerika gitu, sehingga beranggapan uh, Vietnam Selatan tuh harus dibebaskan, harus disatukan di bawah Vietnam Utara nantinya. Nah, itu ada artikel lanjutan bisa kalian baca ya gitu tentang kronologinya runtuhnya Vietnam dan juga bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke masa akhir perang dingin ya, ketika di Uni Soviet Michael Gorbachev itu dia menerapkan demokratisasi ya, atau gampangnya itu pertama itu namanya perestroika, restrukturisasi gitu, penataan kembali. Ada glasnost ya, keterbukaan di bidang pers, demokratisasi di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Jadi tujuannya memang baik gitu kan untuk menghindari stagnannya Uni Soviet di berbagai bidang. Soviet harus meniru Barat juga yang maju gitu kan. Tapi malah membawa dampak yang tidak terduga, yaitu negara-negara bawaan Soviet ya, itu menuntut kemerdekaan seperti Ukraina, Georgia, Armenia banyak. Gitu. Makanya ketika Soviet runtuh, itu muncul belasan negara-negara baru. Itu bekas wilayah Uni Soviet. Nah, tadi kebijakan tadi ya ketika demokratisasi. Jadi kan kalau glasnost tadi tuh keterbukaan di bidang pers, kalau demokratisasi itu semacam protes atau protes terhadap ideologi komunis atau pemerintah lah yang meluas di seluruh wilayah Uni Soviet. Kalau di masa sebelum itu protes pun mereka bisa ditangkap ya, bisa dipenjarakan, tapi pada waktu itu secara karena demokratisasi sudah digulirkan, itu mereka bebas berpendapat gitu.
Nah, kita bisa lihat ini ya, di Jerman ya, mereka berterima kasih kepada Gorby ya atas demokratisasinya, glasnosnya tadi, dan perestroika itu punya imbas besar terhadap reunifikasi Jerman. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi apa? Perang Korea di tahun 50 sampai 1953 gitu. Korea Utara didukung oleh Tiongkok, Selatan didukung oleh Amerika ya. Itu mereka berawal mula dari pembagian wilayah utara dan selatan gitu. Dan utara itu berusaha mengklaim selatan juga ya dengan dibantu Tiongkok, sampai akhirnya pun di tahun 53 itu mereka akhirnya gencatan senjata. Itu banyak kok kisah-kisah perang Korea yang dimuat dalam film maupun buku gitu. Gitu. Jadi perang Korea pun berakhir ya melalui gencatan senjata. Jadi secara resmi itu belum berakhir perang mereka sampai hari ini. Makanya kedua negara itu selalu siap siaga wajib militer. Gitu. Karena mereka hanya sekedar gencatan senjata aja, tidak berhenti perangnya. Nah, selanjutnya adalah ini kronologi perang Teluk kedua. Ya, perang Teluk pertama itu antara Iran dengan Irak 89 sampai 90. Kemudian Irak dengan Kuwait. Nah, bedanya di perang Teluk pertama Irak itu didukung oleh Amerika. Amerika nggak suka dan menganggap revolusi Iran itu sangat berbahaya. Tapi di perang Teluk kedua ini Amerika justru membantu Kuwait. Kenapa? Karena pada waktu itu wilayah Kuwait sama Arab Saudi itu bertetangga dengan Irak, dan Amerika khawatir kalau Arab Saudi itu ya sekutu Amerika itu diserang oleh Irak. Makanya Amerika itu nanti menempatkan namanya Operation Desert Shield, perisai gurun, sampai akhirnya pun Operation Desert Storm gitu. Bagaimana pasukan yang dari Arab Saudi itu membantu orang-orang Kuwait gitu. Dan ini bisa jelas banget gitu. Hampir semua konflik Timur Tengah itu selalu keterlibatan asing ya. Tujuannya apa? Pertama, baik Kuwait, Arab Saudi itu adalah negara penghasil minyak terbesar pada waktu itu. Potensial banget lah selain Irak ya. Gitu. Makanya Amerika pun memutuskan itu penting banget mengamankan Arab Saudi, sekutu mereka, dan juga pasokan minyak. Kenapa? Karena kalau nggak ada pasokan minyak, industri Amerika itu lumpuh total. Karena Amerika itu sangat bergantung pada impor minyak. Dan ketika perang Teluk kedua ini tuh harga minyak tuh melambung tinggi. Gitu. Pasokan pun mulai menipis sehingga bisa dibilang tuh membawa bencana besar gitu kalau dilanjutkan terus-menerus. Gitu. Makanya mereka ingin mengamankan pasokan sumber daya alam minyak bumi. Nah, ini kronologinya ya. Sampai akhirnya pun pasukan Kuwait pun berhasil diusir, pasukan Irak ya diusir dari Kuwait. Gitu. Berakhir. Nanti ada lagi perang Teluk ketiga di tahun 2000-an. Nah, ini yang terakhir tentang apartheid ya. Jadi apartheid itu kan di politik pemisahan garis warna kulit ya, yang ditentang oleh ANC, African National Congress, dengan tokoh itu Nelson Mandela. Sayangnya Nelson Mandela itu pun dipenjara oleh pemerintahan apartheid ya, tanpa peradilan yang jelas. Nah, dampaknya adalah justru gerakan anti apartheid itu semakin populer, digaungkan oleh ANC dan pengikut Nelson Mandela. Mereka menuntut penghapusan politik apartheid serta pembebasan Nelson Mandela serta tokoh-tokoh politik lainnya yang dipenjarakan. Nah, beruntungnya nanti di dekade 90-an pemerintah tuh lebih moderat terhadap anti apartheid. Dengan cara apa? Mereka membebaskan para tahanan politik seperti Nelson Mandela. Kemudian nanti mengadakan pemilu. Gitu. Puncaknya ketika pemilu itu diadakan dan ANC menang, Nelson Mandela pun terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama. Bayangin aja gitu, dia dipenjara di tahun 1962, baru dibebaskan sekitar tahun 89. Gitu. Cukup panjang juga ya di penjara gitu. Nah, ketika dibebaskan, diadakan pemilu, ANC pun berhasil menang gitu dengan Nelson Mandela sebagai pemimpin Afrika Selatan yang baru. Nah, setelah dia jadi pemimpin itulah
politik apartheid pun secara resmi berakhir yang setelah diberlakukan di awal dekade abad 19 ya, gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang kisi-kisi sejarah peminatan. Eh, Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Oke, semoga sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.